Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, melanjutkan pada video yang sebelumnya, masih berada di seri Tasawuf Prospektif Imam Ghazali. Sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar tentang definisi dari tasawuf, kemudian dilanjutkan dengan biografi Imam Ghazali. Maka di video yang ketiga ini kita masuk ke inti dari pembahasan kita, yaitu bagaimana tasawuf perspektif dari Imam Ghazali. Sebelumnya kita telah mengetahui ada satu hal yang menarik dari perjalanan akademik Imam Ghazali, bahwasanya Imam Ghazali tidak hanya menguasai satu bidang keilmuan, tetapi beliau menguasai berbagai macam multidisiplin keilmuan. Beliau juga seorang faqih, beliau mutakalim, beliau filosof, beliau usuli, bahkan juga beliau sufi. Dari kehausannya segala macam ilmu pengetahuan, dan keinginannya untuk mengetahui segala hal yang berkenaan tentang ilmuwan, beliau mencapai puncak derajat dari apa yang beliau cari, yaitu keyakinan dan ingin mengetahui tentang hakikat sesuatu yang ada. Oleh karena itu, Imam Ghazali selalu bersifat kritis, yang kemudian membuatnya mendapatkan suatu penyakit, yaitu penyakit skeptis, keraguan-raguan tentang semua hal yang berkenaan tentang ilmu pengetahuan indrawi dan juga duniawi. Beliau mendapatkan penyakit ini, mencoba mencari obat dari satu dokter, dari satu psikolog kalau sekarang ini, ke tempat yang lain, belum ada. Bahkan dalil-dalil untuk menguatkan apa yang menjadi keraguannya beliau tidak bisa menjadi obat dari penyakit beliau. Hingga pada suatu ketika beliau mendapatkan jawaban dari apa yang mengganjal dalam jiwa Imam Ghazali, ketika beliau mendapatkan suatu cahaya nur ilahi yang langsung masuk ke sanubari beliau secara irfani. Nah, ketika itulah fase kehidupan Imam Ghazali yang kedua dimulai. Kemudian sebelum kita masuk ke corak tasawuf Imam Ghazali, pada masa-masa awal, sejak masa awal, para peneliti membagi corak tasawuf itu, ada yang membaginya menjadi dua, ada yang mengatakannya membaginya menjadi tiga. Ada yang mengatakan yang pertama itu adalah tasawuf sunni atau tasawuf akhlaki, kemudian yang kedua adalah tasawuf falsafi, kemudian ada juga yang menambahkan ada namanya tasawuf salafi. Kemudian para ahli mengatakan bahwa tasawuf sunni atau tasawuf akhlaki ini berpuncak pada Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Karena kenapa? Karena Imam Ghazali lah yang ketika itu berhasil mengharmoniskan antara tasawuf dengan syariah. Karena ketika zaman Imam Ghazali, yang namanya tasawuf itu lebih cenderung pada hal-hal yang bersifat falsafi, seperti pemikiran-pemikirannya Ibnu Arabi, kemudian pemikirannya Syuhrawardi Al-Maktul tentang iluminasi, kemudian Al-Halaj dan lain sebagainya. Dan itu banyak dipertentangkan oleh ahli hadis ketika itu. Maka ketika Imam Ghazali datang, beliau ingin mengharmoniskan yang ketika itu antara tasawuf dan juga syariat itu banyak yang bertentangan, diharmoniskanlah oleh Imam Ghazali. Maka para ahli mengatakan bahwa tasawuf akhlaki ini berpuncak pada
Imam Ghazali. Kemudian sedangkan kalau semuanya tasawuf falsafi, ya, mereka itu menyatakan bahwa berpuncaknya tasawuf falsafi ini pada Mula Sadra, pada masa Mula Sadra, yang mana Mula Sadra ini berhasil mensintesiskan antara ilmu-ilmu besar yang ada dalam Islam, yaitu ilmu kalam, tasawuf, dan juga filsafat. Ya. Mungkin sahabat-sahabat sekalian bisa banyak membaca browsing di internet tentang Al-Hikmah Al-Muta'aliyah yang dimiliki oleh Mula Sadra, dan masih banyak lain ya yang tentang tasawuf falsafi seperti tasawufnya Ibnu Arabi atau Syurawadi Al-Maktul, Al-Hallaj, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian Imam Ghazali, beliau mengatakan bahwasanya tasawuf itu adalah perpaduan antara ilmu dan amal. Ya. Kemudian buah dari perpaduan antara ilmu dan amal ini adalah moralitas atau akhlak. Ya. Dengan demikian ilmu tasawuf yang didefinisikan oleh Imam Ghazali itu bukan hanya sekedar teori, ya, tapi praktek. Ya. Berbeda dengan tasawuf falsafi. Ya. Mereka menggambarkan tentang bagaimana kita pemikiran tentang tasawuf al-hulul, ya, atau inkarnasi, ittihad, kemudian ada juga ilmuinasi. Itu kan teori-teori, tetapi Imam Ghazali tidak begitu. Ya. Imam Ghazali lebih mementingkan aspek moralitas ataupun akhlak sebagai tujuan dari tasawuf. Karena maka daripada itu Imam Ghazali mendefinisikan tasawuf itu adalah perpaduan antara ilmu dan juga amal. Tidak hanya teori, tetapi juga ada praktek di situ. Ya. Dan dilandaskan dengan landasan-landasan sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran dan juga hadis, kan seperti itu. Ya. Kalau melihat sejarah zaman Imam Ghazali memberikan pengetahuan tentang tasawuf, ya. Ketika itu tasawuf itu memang cenderung pada hal-hal yang bersifat bercoraknya falsafi, ya. Karena ketika itu memang ada perselisihan antara orang-orang sufi yang bersifat falsafi itu tadi, yang cenderung negatif, dengan para ulama-ulama ahli hadis. Bahkan tidak segan-segan ulama-ulama ahli hadis mengkafirkan para kelompok sufi yang menggunakan pemikiran filsafatnya dalam melakukan amaliyah tasawuf mereka. Ya. Kemudian ketika itu aliran-aliran tasawuf ini semakin ekstrim dan perpecahan antara kelompok sufi dan para ahli hadis ini sangat mencolok sekali, ya. Maka ketika Imam Ghazali muncul dan melihat situasi kondisi yang tidak memungkinkan dan tidak stabil ketika itu, maka disinilah Imam Ghazali masuk dan memberikan pandangannya. Ketika itu Imam Ghazali setelah menjadi guru besar di Nizamiyah, ya, beliau memiliki kedudukan dan banyak dari murid-murid beliau dan mengikut-mengikut beliau. Kemudian Imam Ghazali mendefinisikan tasawuf seperti yang itu tadi, yaitu perpaduan antara ilmu dan amal, tidak hanya teori saja. Ya. Nah, disinilah tasawuf Sunni kembali kepada makomnya. Ya. Jadi Imam Ghazali ini adalah yang memadukan antara ilmu dan amal, serta tasawuf itu kembali kepada harmonisasi dengan syariat Islam. Ya. Imam Ghazali sendiri menolak tentang pemikiran-pemikiran yang bersifat falsafi dalam bidang tasawuf, ya. Seperti aliran tasawuf hulul atau inkarnasi, ataupun ittihad, ataupun tasawuf iddatul wujud atau panteisme seperti yang ini kan sama Al-Hallaj, ataupun iluminasi seperti yang dicetuskan oleh Syurawadi Al-Maktul dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya Imam Ghazali lah yang memberikan landasan kuat tentang tasawuf Sunni. Ketika Imam Ghazali berhasil memadukan antara tasawuf dan juga syariah,
Maka kita sebagai kalangan Nahdliyin menjadikan Imam Ghazali patokan dalam bidang tasawuf. Nah, Imam Ghazali, kemudian ada juga Imam Junaid al-Baghdadi, kan seperti itu ya. Mungkin ini hanya beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan tentang tasawuf perspektif Imam Ghazali. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita sampaikan, bisa kita jabarkan tentang bagaimana tasawuf Imam Ghazali, tingkatan tauhidnya bagaimana, ma'rifahnya itu juga apabila kita bahas secara satu persatu mungkin panjang sekali. Mungkin di sesi yang lain kita bisa lanjutkan tentang lebih mendalam bagaimana tasawuf perspektif Imam Ghazali. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.